Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal seputar agama Islam yang pastinya sangat menarik untuk kalian ketahui. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi terutama bagi kaum hawa yang saat ini tengah stay di channel kita ini, yaitu kita akan membahas tentang 5 kondisi yang membuat perempuan menjadi sumber fitnah di dunia ini. Nah, bagi kalian semua yang ingin mengetahui apa saja sih kondisi yang membuat seorang perempuan menjadi sumber fitnah, maka akan kami bahas di video kali ini. Namun sebelum itu, kami ingatkan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Islam sangat memuliakan dan mengangkat eksistensi atau keberadaan kaum perempuan di masyarakat. Lantas kenapa perempuan bisa menjadi sumber fitnah? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua pastinya. Perempuan seperti apakah yang bisa menjadi sumber fitnah ini? Ada juga yang menyebutkan bahwa para perempuan adalah pokok dari fitnah itu sendiri. Kita sering mendengar sebuah nasihat, berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini, terutama terhadap 3 fitnah dunia, yaitu harta, tahta, dan juga wanita. Hal ini pun sudah diingatkan Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, yang artinya, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki dari fitnah wanita. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sungguh, fitnah perempuan termasuk cobaan terbesar yang berbahaya bagi kaum lelaki. Karena perempuan, seorang suami bisa melakukan korupsi. Karena perempuan, seorang suami bisa terpisah dari istri dan anaknya. Karena perempuan pula 2 orang laki-laki berkelahi hingga bertumpah darah. Dan karena perempuan, si cerdas dapat hilang dengan sekejap kecerdasannya, kemudian berubah menjadi layaknya seorang robot yang siap dan bisa dengan mudah diperintah oleh tuannya yang bernama perempuan. Seorang perempuan bisa menjadi sumber fitnah karena beberapa hal sahabat. Seperti dikutip dari berbagai sumber, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, keluar dari rumah. Seorang perempuan tak kalah keluar dari rumah tanpa berhijab dan sapar tanpa mahram. Ia dirayu oleh syaitan agar dapat menggoda dan menggelisahkan kaum lelaki yang tidak beriman dengan mempersolek diri dan tabaruj. Rasulullah bersabda, "Al-mar'atu auratun faidah kharajat istarafaha asyaiton." Wanita adalah aurat, apabila keluar disambut tipe cantik oleh setan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wanita bila keluar rumah akan memfitnah dan membangkitkan syahwat bagi kaum pria, karena Allah SWT menjadi pria menyenangi wanita, serupa dengan setan yang pekerjaannya menyesatkan manusia. Syarah Muslim. Adapun jalan keluar agar perempuan tidak memfitnah dan digoda syaitan, manusia dan jin, hendaknya tidak keluar rumah walaupun itu dekat, kecuali dengan memakai hijab syar'i, dan lebih suka untuk tinggal di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Apabila keluar rumah, hendaknya perempuan tidak menampakkan keindahan dirinya, agar tidak memfitnah dan difitnah. Ketika sapar, hendaknya wanita ditemani mahramnya. Rasulullah bersabda yang artinya, seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak diperbolehkan menempuh perjalanan sehari kecuali disertai oleh laki-laki mahramnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya nomor 2, ketika suami tidak di rumah. Di antara cara setan menggoda perempuan, jika suami tidak ada di rumah, maka sang istri yang lemah imannya digoda syaitan agar menerima tamu pria yang bukan mahramnya. Tentu ini merupakan bencana yang cukup besar. Rasulullah bersabda yang artinya, janganlah kalian masuk kepada perempuan-perempuan yang ditinggal pergi suaminya, karena sesungguhnya setan mengalir pada diri kalian semua dengan mengikuti aliran darah. Kami para sahabat bertanya, termasuk engkau? Nabi SAW menjawab, termasuk aku. Akan tetapi Allah menolongku sehingga aku selamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
Solusinya sahabat, suami hendaknya melarang istrinya agar tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya atau lelaki mahramnya yang tidak disukai oleh suaminya, atau perempuan yang tidak disukai suaminya. Hal ini untuk menjaga ketenangan suami dan juga keluarga. Selanjutnya nomor 3, bau aroma tubuhnya. Bukan hanya rupa perempuan yang memfitnahkan kaum pria sahabat, aroma perempuan pun memfitnah laki-laki asing yang bukan mahramnya dan menjadi sebab perempuan sendiri juga terfitnah sebagaimana pekerjaan para pelacur. Al-Imam Muslim berkata, larangan bagi seorang wanita menghadiri salat berjamaah bersama kaum pria jika dia terkena asap bukhur, bau wangi kayu gauhur. Lalu beliau membawakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa saja wanita di antara kamu yang pergi ke masjid, maka janganlah ia memakai wangi-wangian. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya nomor 4 sahabat, beliau belum menikah. Perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya tentu berkeinginan menikah. Maka dari itu, kalau sudah balik hendaknya segera menikah. Jika tidak, maka fitnahnya besar, karena dia akan suka berdandan atau mempercantik diri, sering keluar rumah untuk mencari perhatian, membuka aurat, keluar tanpa mahram, senang bergaul dengan pria, senang memakai parfum. Di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi seperti smartphone dan semisalnya, memudahkan para pemudi berhubungan dengan pria yang bukan mahramnya dan umumnya berpusat pada urusan syahwat. Oleh karena itu sahabat, solusinya bagi orang tua hendaknya segera mencarikan jodoh bagi putrinya. Selanjutnya nomor 5 atau yang terakhir dari kondisi yang membuat perempuan menjadi sumber fitnah, pakaiannya. Pakaian adalah bagian dari keindahan badan. Perempuan muslimah diwajibkan menutupi aurat dengan pakaian yang benar menutupi aurat. Namun pada zaman sekarang ini sahabat, tidak sedikit perempuan memakai pakaian tetapi membuka sebagian auratnya sehingga memfitnah kaum pria. Seperti pakaian ketat, tipis, transparan sehingga tampak warna kulitnya. Bahkan ada yang dengan sengaja memperlihatkan bagian tertentu dari anggota badannya. Rasulullah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 golongan dari penghuni neraka yang aku belum pernah melihat mereka, yaitu suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi yang dipakai untuk memukuli orang-orang, dan wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Mereka melenggang bergoyang, rambutnya ibarat punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah itulah sahabat, kondisi yang membuat perempuan menjadi sumber fitnah di dunia ini. Naudzubillah. Semoga kita terjauh dari hal tersebut. Marilah kita introspeksi diri dan semakin mawas diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.